Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan umur yang panjang. Pada kesempatan yang berbagi ini, kita akan menjelaskan kisah teladan dari Ashabul Kahfi. Yang perlu kita perhatikan di sini, ya, kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ada 3 bagian. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi dan Raja Kejam. Yang kedua, kisah Ashabul Kahfi dengan anjing ajaib. Dan yang ketiga, kisah Ashabul Kahfi tertidur selama lebih dari 3 abad. Baik. Yang pertama adalah kisah dari Ashabul Kahfi dan Raja Kejam. Dahulu kala, di Rumania orang-orang Nasrani pengikut Injil sepeninggalan Nabi Isa alaihissalam semakin durhaka dan kembali menyembah berhala. Pada saat itu, seorang raja yang memerintah sangat kejam, bernama Decianus atau Decius. Sang raja memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala seperti dirinya. Dia selalu berkeliling wilayah kerajaan untuk memastikan apakah rakyatnya menyembah berhala atau tidak. Jika ditemukan ada yang tidak mau menyembah berhala, mereka disiksa, bahkan dibunuh. Kemudian yang kedua, ya, kala itu ada 7 orang pemuda yang masih taat kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang tidak mau menyembah berhala. Kemudian mereka tertangkap oleh pasukan raja tersebut. Ya, dibawalah mereka menghadap raja dan untuk diadili. Raja kejam berkata, "Mengapa kalian tidak mau menyembah sesembahan seperti umumnya dilakukan oleh penduduk negeri ini? Sekarang kalian boleh pilih, menyembah sesembahanku atau mati." Kemudian salah satu dari 7 pemuda berkata, "Kami sudah mempunyai Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mau menyembah selain kepada Allah. Terserah saja kamu mau diapakan." Tidak seperti biasanya raja menyurutkan amarahnya dan berkata-kata, "Aku suka kalian. Oleh karena itu, pikirkanlah kembali sikap kalian itu. Jika sudah tenang dan berubah pikiran, menghadaplah kepadaku. Tapi jika saat usai batas waktu yang sudah ditentukan, kalian masih berkeras juga, kalian akan binasa." Kemudian mereka dilepas. Raja kemudian pergi meninggalkan ibu kota kerajaan. Kesempatan itu digunakan 7 orang pemuda untuk berunding. Akhirnya mereka sepakat untuk berlindung di gua, ya, di dalam sebuah gua di Janjalus. Adapun nama-nama pemuda itu antara lain Maxalmina, Martinus, Castunus, Bayrunus, Danimus, Iadbunus, dan Tamlika.
Kemudian setelah mereka membawa bekal secukupnya yang ditampung oleh seseorang yang bernama Tamlika, ya berangkatlah mereka ke gua yang akan dituju. 7 pemuda tersebut berlindung di dalam gua. Mereka inilah yang kita kenal dinamakan Ashabul Kahfi. Mereka menyelamatkan iman dan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melarikan diri dari kekejaman raja tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Kahfi, yang artinya kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Nah, kemudian yang kedua, kisah Ashabul Kahfi dan anjing ajaib. Setelah mereka membawa bekal yang cukup, kemudian mereka pergi meninggalkan desa kediamannya menuju gua. Adapun mengenal letak gua tersebut, ada yang berpendapat bahwa lokasi gua tersebut berada di Yordania, di perkampungan Ar-Rajib, atau dalam Al-Quran disebut dengan Arbaqim, yang berjarak 1,5 kilometer dari kota Abu A'landa, dekat kota Ammam, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka diikuti seekor anjing yang terus-menerus mengikutinya. Mesti sudah diusir berkali-kali. Nama anjing tersebut adalah Kitmir. Ya. Ajaib, anjing itu berkata, aku ikut. Aku senang kepada orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nanti aku akan menjadi penjaga saat kalian tidur. Terkejutlah mereka dengan keadaan dramatis itu. Anjing yang diusir ternyata bisa bicara sebagaimana bicaranya orang-orang pada umumnya. Akhirnya anjing tersebut diperbolehkan ikut. Mereka pun menetap di gua. Selama berada di gua, setiap hari pemuda yang bernama Tamlika harus mengendap-endap turun ke kota terdekat untuk mencari makan. Begitulah hari-hari yang harus mereka jalani, yang penuh dengan penderitaan. Siang dan malam mereka berdoa, mereka berpuasa, dan mereka berzikir, berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan para pemuda yang menyelamatkan keimanan dan tauhid mereka. Nah, kemudian yang ketiga, kisah Ashabul Kahfi tertidur selama lebih dari 3 abad. Sekembalinya raja tersebut ke ibu kota, sang raja kejam tersebut mencari 7 pemuda itu. Raja memerintahkan pasukannya untuk menangkap para pemuda tersebut. Saat pasukan tiba di gua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ke-7 pemuda itu tertidur dengan nyenyak, tak bergerak-gerak sedikit pun, seperti sudah meninggal. Hal tersebut dilaporkan pasukan pengejar kepada raja. Kemudian raja memerintahkan agar gua tersebut dijadikan kuburan para pemuda tersebut dengan menutup pintu gua dengan batu besar. Raja berharap dengan cara itu pemuda-pemuda tersebut akan mati. Ternyata kejadian tersebut dicatat oleh dua orang pemuda yang masih kerabat Raja Decius. Mereka bersimpati kepada ketujuh pemuda itu. Ia mencatat semua kejadian yang dialami pemuda-pemuda itu pada sebilah, ya, papan, ya,
Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka dalam waktu yang lama. Salah seorang dari mereka, Maksalmina, bertanya kepada teman-temannya, "Berapa lama kita tidur?" Teman-temannya menjawab dengan pikiran, karena sama-sama tidak tahu, mungkin sehari atau setengah hari. Karena merasa lapar, mereka meminta Tamlika, salah satu dari Ashabul Kahfi tersebut, untuk turun ke kota sambil membeli makanan seperti biasa. Saat Tamlika di pasar, dia kebingungan melihat suasana yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Lebih terkejut lagi ketika akan membeli makanan, si penjual kaget bercampur heran, mengatakan bahwa uang yang dibawa Tamlika sudah kuno dan tidak berlaku lagi. Kemudian Tamlika menceritakan tentang dirinya dan teman-temannya. Seketika terkejutlah seisi istana Raja Baidarus, yang kemudian menyebar beritanya ke seluruh negeri. Raja Decius yang diceritakan sudah meninggal 2309 tahun yang lalu. Jadi Tamlika dan kawan-kawannya tertidur di gua selama itu. Peristiwa itu menjadikan penduduk negeri semakin bertambah keyakinannya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun intisari dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, di Rumania ketika orang-orang Nasrani mengikuti pengikut Injil sepeninggal Nabi Isa, semakin durhaka dan kembali menyembah berhala. Memerintahlah seorang raja yang sangat kejam, yaitu Decius. Sang raja memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala seperti dirinya. Yang kedua, Ashabul Kahfi artinya pemilik gua. 7 orang pemuda yang mendapatkan petunjuk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Mereka berlindung di dalam gua. Mereka menyelamatkan iman dan tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melarikan diri dari kekejaman raja. Kemudian kisah yang ketiga, letak gua berada di Yordania, di perkampungan Ar-Rojib, atau dalam Al-Quran disebut Ar-Rokim, yang berjarak 1,5 kilometer dari kota Abu Alandah, dekat kota Ammam, Yordania. Yang keempat, di tengah perjalanan menuju gua, mereka diikuti seekor anjing yang bernama Kitmir. Yang kelima, saat pasukan Raja Decius tiba di gua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketujuh pemuda itu tertidur dengan nyenyak selama lebih dari 3 abad. Mereka tak bergerak sedikit pun, seperti sudah meninggal. Raja kemudian memerintahkan agar gua tersebut dijadikan kuburan bagi para pemuda tersebut, dengan menutupi pintu gua dengan batu besar. Habis nih. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Dan tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.